setiap wawasan yang dibagikan hari ini tidak hanya berisi saran praktis, tetapi juga pola pikir yang dibutuhkan untuk bertahan dalam perlombaan bergengsi di tingkat nasional. Nah, mari kita mulai percakapan ini dengan semangat belajar dan keinginan untuk berkembang bersama dari experience dari Kak Randy. Baik Kak Randy, biasanya kan Kak, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa apa sih itu program dari KMI Expo ke-16. Mungkin kakak bisa jelaskan bagaimana sih program tersebut? Jadi begini, KMI Expo atau yang disingkat dengan Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia yang ke-16 itu merupakan ajang skala nasional yang diadakan oleh Belmawar di dalam naungan Kemdikbudristek. Nah, KMI Expo ini itu diadakan dengan tujuan untuk mempertemukan seluruh mahasiswa wirausaha dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Bahkan di tahun ke-16 ini yang saya ikuti kemarin di Magelang, di KMI Expo sendiri itu terdapat 473 kelompok mahasiswa wirausaha yang telah didanai oleh Belmawar, dan itu berasal dari 270 sekian kampus yang berada baik yang di dalam negeri, baik yang negeri maupun swasta. Nah, untuk bergabung di KMI Expo sendiri itu mahasiswa tidak serta-merta dapat langsung mengikuti kegiatan ini, tapi harus melewati beberapa tahapan seleksi yang diadakan pada program P2MB. Nah, program P2MB ini merupakan program pembinaan mahasiswa yang terdiri dari berbagai tahapan seleksi, mulai dari internal, eksternal, pendanaan, hingga ke KMI Expo itu sendiri. Berarti cukup panjang ya Kak perjalanannya. Nah, Kak kan tahu bahwa kita mengikuti perlombaan itu harus didasari dengan niat, mental, dan kerjasama tim. Mungkin kakak bisa jelaskan nih, bagaimana sih proses dalam perubahan pola pikir yang kakak alami dan mahasiswa biasa hingga menjadi pemenang di KMI Expo ke-16 ini? Untuk perubahan pola pikir itu tentunya prosesnya itu sangat panjang, mengingat kegiatan P2MB ini bukan kegiatan yang singkat. Itu kegiatan ini itu terdiri dari 6 bulan, Kak. 6 bulan dari mulai tahap awal hingga akhirnya. Nah, untuk proses perubahan pola pikirnya tersendiri itu awalnya saya itu cuma mahasiswa biasa yang bahkan cenderung bersifat pasif. Saya tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus ataupun organisasi-organisasi seperti itu. Nah, tetapi alhamdulillahnya pada tahun ini tuh saya diberi kesempatan nih untuk mengikuti KMI Expo ke-16 yang diadakan oleh Belmawar itu sendiri. Itu sangat mengubah pola pikir saya, karena awalnya saya ingin mencoba hal-hal baru, tetapi mulai program ini itu saya belajar bahwa P2M ini tuh bukan sebuah program untuk kompetisi, melainkan komitmen untuk membuat sebuah bisnis yang berkelanjutan di masa yang mendatang, bahkan setelah KMI Expo ini sendiri. Baik Kak, keren sekali ya. Mungkin selanjutnya kakak boleh jelaskan nih, apa sih strategi yang paling berhasil untuk menemukan peluang bisnis yang sesuai dengan kriteria dari perlombaan tersebut? Untuk strateginya yang kami terapkan, terutama saya bersama tim saya yaitu Cospes, yang tim saya terapkan untuk strateginya itu kami harus menemukan inovasi, bukan inovasi yang hanya kreatif, tetapi inovasi ini harus didasarkan pada masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kita dari inovasi ini kita akan memberikan solusi terkait masalah apa yang akan ditangani dari inovasi yang kita lakukan tersebut. Misalnya, Cospes sendiri itu kan usaha yang bergerak di bidang Redshroom, jasa Redshroom atau penyedia ruangan untuk pelampiasan emosi. Nah, ini sebenarnya sudah umum, sudah banyak di Indonesia, tetapi kami itu menjunjung topik ini dengan inovasi, dengan mendapatkan sharing room setelah sesi Redshroom itu, dengan harapan tingkat stres dari maupun mahasiswa ataupun pekerja itu di lingkungan sekitar kami dapat ditangani dengan lebih aman. Seperti itu. Baik Kak, selanjutnya metode apa sih yang kakak gunakan dalam menyusun proposal bisnis yang menunjukkan keunikan dan kelayakan secara bersama-sama? Baik, untuk metode yang kami gunakan, kami itu yang pertama-tama tentunya melakukan riset pasar terkait usaha yang akan kami geluti. Kami itu menentukan lebih awal terlebih dahulu terkait apa nih kompetensi dari yang dimiliki oleh tim kami dan apa yang cocok untuk digeluti oleh kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam tim kami. Nah, kebetulan tim kami itu terdiri dari berbagai macam fakultas. Ada yang dari Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu bimbingan dan konseling, ada yang dari psikolog, ada yang Fakultas Komunikasi Bisnis. Itu kami satukan dan kami membuat bisnis yang sesuai dengan kriteria dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing tim dalam individu kami. Nah, dalam penyusunan metode ini, setelah menganalisis
tingkat pasar, kami juga menganalisis terkait masalah yang ada di lingkungan sekitar seperti yang tadi, dengan melakukan dan mengidentifikasi masalah tersebut serta merumuskan inovasi apa nih yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah itu. Baik, berarti pembahasan dari program perlombaan kakak ini tentang kesehatan mental Tentang kesehatan mental, tingkat stres lebih tepatnya. Iya. Stres. Mungkin kakak boleh jelaskan nih apa sih teknik presentasi yang paling berhasil dalam menyampaikan nilai tambah di hadapan dewan juri? Kayak mungkin cara Presentasi ya, gimana? jadi terkait teknik presentasi yang kami terapkan sendiri itu kami lebih fokus untuk menyampaikan segala informasi itu kami sampaikan dengan jelas dan ya informatif serta lebih ke ekspresif Kak. Jadi kami itu menyusun pembukaan presentasi seperti yang kakak biasa nonton pada PKP 2 itu pembukaannya selalu unik berdasarkan versi kreativitas masing-masing tim Kak. Nah, itu akan membuat dewan juri khususnya pasti akan lebih tertarik dan lebih termotivasi untuk dan lebih yakin lah untuk informasi yang akan kita berikan selanjutnya. Nah, informasi yang kita berikan itu juga harus akurat dan sudah diuji sehingga apabila saat ada pertanyaan terkait mengenai informasi yang kita sampaikan, kita itu dapat menjawab secara pasti dan bukan dan menghindari kata-kata seperti penggunaan kira-kira ataupun sebagainya. Cukup keren ya Kak. Mungkin di sini Kakak boleh beritahu kepada teman-teman semua di sini bagaimana sih cara Kakak menyusun sistem kerjasama dengan tim dengan efisien dalam mengatasi dinamika dan konflik selama persiapan proposal ini. Untuk masa persiapan yang kami menghadapi tantangan itu pada saat masa-masa realisasi bisnis dari ide bisnis yang telah kami rancang. Nah, dari masa pendanaan hingga ke KMI Expo sendiri itu kami diberikan waktu 3 bulan untuk merealisasikan bisnis yang telah kami rancang dari proposal yang telah kami lakukan tadi. Nah, itu kan cukup lama dan jangka waktunya itu tentu kita harus menyeimbangkan antara kepentingan akademis ataupun kepentingan untuk persiapan lomba ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut tim kami itu selalu berkomunikasi untuk setiap harinya mengatur jadwal apakah anggota-anggota yang ada di tim kami itu memiliki jadwal yang senggang di hari itu atau tidak. Nah, kami itu komunikasi dengan seksama dan mengatur jadwal setidaknya 1-2 kali dalam seminggu itu kami selalu melakukan evaluasi untuk operasional bisnis kami. Baik Kak, mungkin selanjutnya bagaimana sih cara Kakak membangun ketahanan mental dan menjaga kinerja ketika menghadapi tekanan di sebuah kompetisi, khususnya KMI Expo? Nah, pada saat KMI Expo sendiri itu kan kami juga presentasi di sana. Selain membuat stand dan pameran untuk usaha kami itu menghadapi tekanan berupa kami harus mempresentasikan nih hasil laporan yang telah kami susun berdasarkan realisasi bisnis yang telah kami lakukan. Nah, dalam hal tersebut tim kami itu mengatasinya dengan satu kalimat lah Kak. Fight as a team, di mana kita ini bertarung secara tim, di mana kita dengan kata-kata ini tuh kami tidak merasa sendirian dan selalu didukung dan percaya satu sama lain, seperti itu Kak. Itu kuncinya. Berarti timnya cukup saling mendukung ya. Mungkin selanjutnya gimana sih menurut Kakak ini aspek penilaian mana yang paling berpengaruh dalam KMI Expo ini dan bagaimana cara mengoptimalkan poin-poin tersebut? Mungkin Kakak melihat dari penilaiannya itu seperti apa sih di KMI ini? Baik, untuk kriteria dan penilaian untuk KMI ini itu sebenarnya sudah disampaikan lah sebelum kita melakukan presentasi bisnis pada KMI Expo ini. Nah, poin yang paling dijunjung tinggi oleh dewan juri itu adalah gaya komunikasi kita sendiri, bagaimana cara kita menyampaikan informasi tersebut secara akurat dan dapat diukur. Nah, itu sangat dinilai, bahkan nilainya itu sekitar 30% untuk penentuan kriterianya sendiri. Berarti yang paling penting itu komunikasinya. Gaya komunikasinya, karena mengingat ini kan presentasi bisnis ya, yang sudah direalisasikan, otomatis bagaimana cara kita mengkomunikasikan bisnis itu akan mencerminkan bagaimana bisnis itu kita jalankan secara semestinya, secara operasionalnya. Baik Kak, mungkin Kakak kan udah mengikuti KMI Expo ini, terus
apa sih pengalaman atau pembelajaran yang mungkin kakak rasakan pada saat KMI Expo itu? Terus bagaimana sih mengubah pengalaman itu menjadi keunggulan kompetitif? Baik, untuk pengalamannya itu sebenarnya sangat banyak, terutama tapi yang paling saya ingat setelah mengikuti kegiatan ini itu lebih ke teamwork, kebersamaan kami dalam dari 6 bulan itu, dari awal hingga ke tahap akhir di KMI Expo ini hingga memperoleh juara, alhamdulillahnya. Kebersamaan itulah yang yang paling berkesan di saya setelah mengikuti kegiatan. Untuk mengubahnya keunggulan kompetitif lebih ke memahami arti kerjasama, bahwa kerjasama itu bukan hanya untuk membagi tugas secara proporsional, tetapi juga terkait komunikasi, saling mendukung dan saling percaya satu sama lain, seperti itu. Baik nih teman-teman, jadi pokoknya teman-teman semua harus lebih saling bekerja sama, pokoknya teamwork tuh paling penting. Nah mungkin penutup nih Kak, apa sih yang ingin Kak Randy pesan kepada seluruh keluarga besar Equilibrium dan mahasiswa FEB UNM agar tetap semangat dalam meraih prestasi akademik dan berkarya inovatif? Untuk keluarga besar MP Equilibrium, semoga organisasi ini itu tetap selalu menjadi tempat bagi mahasiswa-mahasiswa khususnya FEB UNM dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Mengingat bahwa MP Equilibrium ini kan bergelut di bidang KTI ya, karya tulis ilmiah, sehingga KTI ini itu akan sangat membantu mahasiswa-mahasiswa dalam mengembangkan dirinya, khususnya untuk mengikuti kompetisi-kompetisi seperti P2MB ini. Nah, harapan saya untuk teman-teman di FEB UNM, semoga di tahun depan semakin banyak nih mahasiswa-mahasiswa FEB UNM yang tertarik untuk mengikuti P2MB dan mengembangkan bakat-bakat dan minatnya. Semoga kita ketemu di KMI Expo 17 di P2MB tahun 2026. Asik, baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Randy yang telah berbagi pengalaman berharga secara tulus nih. Dari transformasi pola pikir hingga strategi praktis, semua telah dibahas secara komprehensif. Prestasi di level nasional bukanlah tujuan akhir, tetapi hasil dari proses yang telah direncanakan dan pelaksanaan yang konsisten. Terima kasih kepada Kak Randy Alfian yang telah berbagi panduan tentang kesuksesan dalam program KMI Expo ke-16. Mari kita ubah pengetahuan ini menjadi tindakan nyata, karena setiap mahasiswa memiliki potensi untuk menjadi pemenang. Siapa tahu yang berikutnya adalah kalian yang mengangkat nama alma mater kita. Nah, terus semangat dalam mengembangkan potensi diri dan sampai jumpa di ITAX berikutnya. Salam penelitian dan semangat berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.